kita mulai acara. Silakan ketua kelas pimpin dulu doa ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk siang hari ini, ya, apa kabar kalian? Baik. Semangat belajar? Masih. Alhamdulillah ya. Baik, Ibu akan mengecek hadiran pada siang hari ini. Untuk ketua kelasnya ada teman-teman di antara kalian yang izin atau sakit. Hadir semua, Bu. Oh, ada semua, alhamdulillah ya. Ibu terima kasih kalian sudah hadir semua untuk mengikuti pembelajaran sosiologi pada siang hari ini ya. Untuk minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tindakan sosial, pengertian tindakan sosial ya minggu kemarin ya. Nah, untuk hari ini pertemuan siang ini kita mempelajari tentang mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan sosial. Nah, sebelum Ibu memberikan materi, Ibu harus menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan kita pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu, ya kalian diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, bentuk-bentuknya seperti apa? Dengan penuh rasa percaya diri kita ya. Ada nanti kerjasama dan mandiri. Ya, baik sebelum dimulai kegiatan terlebih dahulu Ibu mengamati kalian ini karena keadaan kita belajar siang hari. Ada yang sebagian sudah mengantuk, Ibu perhatikan ya, masih ada yang sudah letih karena pembelajaran sudah jamnya sudah siap. Kita lakukan ice breaking dulu terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Kita lakukan ice breakingnya. Jika Ibu menyampaikan selamat pagi, kalian tepuk tangannya 1 kali. Selamat siang 2 kali tepukan. Selamat sore 3 kali tepukan. Selamat malam setengah ya. Kita coba dulu. Bisa? Bisa. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Nah, masih ada kan yang belum konsentrasi? Nah, Ibu minta sekali lagi agar kalian bisa berkonsentrasi. Oke? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, kalian sudah berkonsentrasi dengan baik. Saya ucapkan terima kasih ya. Sudah semangat semua ya? Sudah. Jadi kita masuk awal pembelajaran kita siang hari ini, yaitu tentang tindakan sosial. Ya, tindakan sosial di sini kita mempelajarinya. Bahwasannya tindakan sosial di sini merupakan ya suatu tindakan. Siapa yang melakukan suatu tindakan? Individu. Siapa lagi? Manusia. Ya, yang di dalam tindakan itu dia memiliki suatu apa? Makna atau arti subjektif. Kemudian mempertimbangkan keberadaan orang lain. Itu dikatakan pengertian tindakan sosial. Di dalam lingkungan masyarakat atau di dalam lingkungan tempat tinggal kita, setiap manusia pasti melakukan tindakan sosial ya, tindakan sosial. Tetapi ada sebagian individu atau manusia belum begitu paham apakah tindakan ini merupakan bentuk tindakan sosial yang ini atau tindakan sosial yang lainnya ya. Nah, di dalam menurut Max Weber ya, tindakan sosial itu nanti dibagi menjadi 4 ya. Nanti kita pelajari dulu.
kita harus mempelajari tentang pengertian tindakan sosialnya. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada tindakan yang harus dipenuhi, ada 3, yaitu pertama dalam kebutuhan hidup manusia, ya, kebutuhan hidup kita. Kemudian tindakan itu muncul karena luapan emosi. Setelah itu tindakan itu muncul dari apa? Mengimplementasikan ciri kebudayaan yang kita anut, ya, yang kita anut atau yang kita pahami tentang kebudayaan kita, kaitannya terhadap tindakan sosial. Balik kita ke semula, tindakan sosial yang kebutuhan hidup manusia. Di situ ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan sekunder, kemudian ada integratif. Ya, kalau kebutuhan pokok dikatakan sebagai kebutuhan primer. Kalian sudah paham semua kebutuhan primer? Sudah. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan yang paling utama harus kita penuhi. Setelah itu tindakan sosial sekunder. Apa itu? Tindakan pokok harus kita penuhi. Ya, setelah kita penuhi tindakan pokok tadi, kebutuhan pokok baru kita melengkapi, menyesuaikan. Itu dikatakan sebagai sekunder. Ya, masih semangat ya kalian yang sudah memahami tentang kebutuhan pokok primer, sekunder. Kemudian ada integratif di situ. Ya, apa pula integratif? Integratif itu yang muncul dari tindakan pola pikir siapa? Kita. Iya, kita. Atau manusia, atau individu memiliki pola pikir dan memiliki moral. Ya, moral. Jadi setiap individu melakukan tindakan sosial itu harus ada pola pikir, kemudian harus ada moral. Ya, kemudian harus kalian pahami, jika kita melakukan atau melaksanakan tindakan sosial itu, ya, itu harus ada di dalamnya apa? Interaksi. Jika tindakan sosial itu tidak ada interaksi, apakah itu dinamakan tindakan sosial? Ya. Nah, contoh tindakan sosial, karena di dalamnya memiliki arti bagi diri kita dan mempertimbangkan orang lain, ya kan? Nah, siapa yang bisa memberikan contoh tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari kita yang merupakan tindakan sosial? Jangan ya, bukan tindakan sosial. Tapi intinya kalian harus ingat, tindakan sosial berarti ada interaksi, berarti ada timbal balik, ya kan? Ada saling mempengaruhi di dalamnya. Ada yang bisa? Silakan yang depan. Boleh, seorang ibu yang menawarkan barang dagangan di pasar. Ya, benar. Dan tindakan harus ada kesadaran, ya, harus ada kesadaran. Kemudian kalau yang bukan contoh tindakan sosial, siapa yang bisa memberikan contoh? Silakan, Farhan. Seseorang yang bernyanyi sendiri di dalam kamarnya. Iya, benar sekali. Seseorang yang bernyanyi sendiri di dalam kamarnya. Tidak ada interaksi sosial, ya, tidak ada saling mempengaruhi. Dia hanya sendiri di dalam kamar. Itu dikatakan sebagai bukan tindakan sosial, ya. Kemudian, misalnya contohnya, Ani membaca buku novel karena hobi. Nah, itu bukan tindakan sosial, tidak ada interaksi, tidak ada saling mempengaruhi, ya. Jika ada saling mempengaruhi, di situ dikatakan tindakan sosial. Ya. Kemudian, secara umum manusia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Dapat dikelompokkan menjadi berapa? 3. Di antaranya apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Iya, tadi sudah untuk memenuhi kebutuhan hidup atau yang ada kebutuhan pokok
tadi sekunder ya. Kemudian yang kedua yang ketiga saya sampaikan ya. Sekarang kita lanjutkan yang tentang tindakan yang meluapkan emosi. Nah, itu terjadi tindakan itu berdasarkan apa luapan emosi atau perasaan. Dia tanpa mempertimbangkan orang lain, tanpa pemikiran yang matang atau perencanaan, sehingga dikatakan sebagai luapan emosi atau perasaannya. Ya, di situ ada yang bersifat apa di situ? Ada ya. Kalau yang positif, bentuknya seperti apa? Yang baik, ya kan? Ya, kemudian kalau negatif, merugikan orang lain. Ya. Kemudian, kalau menurut Max Weber, ya, itu dikelompokkan menjadi 4 tindakan sosial. Ya, kalian tidak asing lagi mendengar para tokoh yang bernama Max Weber? Ya. Kalau Max Weber kaitannya ke paradigma ganda ya? Ya. Max Weber berarti ada di tindakan. Nah, mengapa di sini menurut para ahlinya Max Weber? Karena pengelompokan terhadap tindakan sosial. Ya, ingatkan. Nanti kalian harus mengingat materi yang sebelum-sebelumnya, ya kan, mengenai paradigma ganda Max Weber. Berarti dia di situ menegaskan suatu tindakan sosial, berarti tindakan kita yang saling mempengaruhi orang lain dan juga mempertimbangkan orang lain jika kita akan melakukan suatu tindakan sosial. Jadi Max Weber ada 4 tindakan di situ. Ada tindakan boleh kalian acak, misalnya tindakan afektif pertama, tradisional, instrumental, ya boleh. Tidak berurutan satu sama lain boleh, nggak apa-apa. Itu merupakan suatu proses tindakan. Yang harus kalian pahami betul di kognitif itu menurut para ahlinya, dan sampai salah karena Max Weber berarti tindakan sosial. Nah, maka ahli ini yang kita ambil. Mengapa kita tidak masukkan Emil Durkheim? Karena tidak ada kaitannya terhadap tindakan sosial. Mengapa kita tidak Auguste Comte? Karena Auguste Comte merupakan bapak sosiologi. Nah, maka kita harus menyesuaikan terhadap paradigma ganda yang sudah kita pelajari, ya kan? Jadi mengapa diambil di sini Max Weber? Karena sesuai dengan tindakan sosial dilakukannya, yaitu dengan tindakan sosial. Baik, kita bahas dulu tindakan rasional instrumental. Ya, tindakan rasional instrumental ini merupakan suatu tindakan yang seperti apa ya? Yang memiliki tujuan yang jelas. Iya, yang memiliki tujuan yang jelas. Menggunakan pemikiran atau perencanaan yang matang. Apalagi yang rasional instrumental? Iya, memiliki arahnya, instrumennya, pandangannya untuk mencapai apa yang akan dicapai. Apalagi Surya? Pio? Iya, dilakukan tindakan rasional instrumental, Bu, dengan sadar. Ya, benar sekali ya, dengan sadar, sehingga kita menghasilkan suatu tindakan sosial yang memang benar-benar masuk ke dalam orientasi tindakan sosial instrumental. Ya, kita sudah melakukan perencanaan dengan kesadaran diri, memperhitungkan orang lain, kemudian untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Siapa yang bisa memberikan contoh? Silakan. Menabung untuk berinvestasi masa depan. Boleh menabung untuk berinvestasi masa depan. Jadi ada tujuan di situ ya. Ya. Yang menabung memiliki kesadaran diri. Ya. Siapa lagi yang mau memberikan contoh? Coba dulu yang di belakang. Meminjam uang riba. Siapa lagi? Belajar dan mencapai cita-cita. Belajar untuk mencapai cita-cita. Ya, seperti kalian ini contohnya ya. Ya.
sesuai PPT Ibu. Di situ ada tindakan rasional berorientasi nilai. Apa yang pertama sekali kalian ambil? Nah, misalnya kalian untuk mendeskripsikan, memaparkan atau untuk menyampaikan tindakan ini merupakan apa? Manfaatnya. Manfaatnya. Manfaatnya bagi siapa? Bagi kita semua. Jadi merupakan tindakan ini ada berorientasi nilai, ada prosesnya, ada cara yang dilakukan ya, agar kita apa? Bisa mendapat manfaatnya atau mencapai tujuan yang akan kita capai. Itu dikatakan berorientasi nilai. Karena di garis bawahi berorientasi nilai. Berarti ada proses, ada cara. Atau Bu boleh cara duluan baru proses, boleh. Sama. Dikatakan ya, ada cara atau proses untuk mencapai tujuan. Siapa yang bisa di antara kalian memberikan contoh yang tindakan sosial berorientasi nilai? Silakan. Bersedekah pada orang yang beranak. Bersedekah kepada orang yang ada orientasi nilai di situ. Ada caranya. Kemudian proses. Tujuan. Tujuan kita apa ya? Kita memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Coba barisan ini. Untuk apa? Untuk meringankan penderitaan. Kelompok yang ini, barisan ini. Coba dulu. Apa tujuan kita memberikan sedekah atau bantuan kepada orang yang membutuhkan? Bisa ya membantu, ya meringankan beban, ya. Nah itu dikatakan tindakan rasional berorientasi nilai. Harus diingatkan. Berarti ada cara, ada proses untuk mencapai tujuan. Kemudian tindakan tradisional. Kalau mendengar tradisional, kata tradisional, apa itu tradisional? Adat istiadat. Selain adat kebudayaan tradisi. Terus kebiasaan. Yang dilaksanakan berulang-ulang. Ya, itu dikatakan tradisional. Kemudian kita kaitkan tindakan tradisional. Berarti yang kalian sampaikan tadi Bu, yang sering kami lakukan. Ya, kemudian kebiasaan, adat istiadat, ya. Karena mengapa tindakan tradisional di sini? Karena kita sudah menganggap benar. Ya, jika kita tidak melaksanakannya, kita akan merasa ada yang kurang. Kemudian apa lagi? Kecewa. Apa lagi? Sedih. Ya, enggak. Ya. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan tindakan ini, ya kan? Siapa yang di antara anak-anak ibu ini yang ada suatu saat atau suatu pertemuan misalnya yang tidak melaksanakan tindakan tradisional ini? Ada nggak? Ya, Ryan. Ada. Pada saat kapan itu? Boleh bercerita sedikit. Contohnya saat masih SMP itu kalau tidak salah saat kelas 2 SMP itu yang lain pada mudik, saya di Semarang karena ada ada kayak halangan gitu, orang tua tidak bisa pulang kampung. Jadi perasaannya gimana? Kecewa juga, sedih juga. Ya, kecewa, sedih, kemudian bisa mengurung diri, menangis ya, menangis. Ketika melihat orang berkumpul sama keluarga, kita tidak, pasti kita sedih. Nah itu dimasukkan ke dalam tindakan tradisional, ya kan? Jadi mau tidak mau kita harus melakukan itu karena jika kita tidak melakukan kita merasa sedih, kecewa, ya. Kemudian selain misalnya itu pada saat mudik, ya. Atau ada lagi yang memberikan contoh, silakan. Yang tradisional, ya silakan. Berziarah ke makam saudara kita yang telah meninggal. Iya, benar sekali. Itu tradisi kita. Ya, adat istiadat kita, apalagi di Bengkulu, ya. Kalau mau bulan suci Ramadan, kita kebiasaannya berziarah. Ya. Ketika kita tidak melakukan hal itu, ada yang kurang dalam rasa bersalah kita, ya kan? Karena kita dilihat dari kajian sosiologis.
kita tahu semua bahwa sosiologis adalah ilmu kemasyarakatan, ya. Seandainya kalau orang tua kita sudah meninggal, kita tidak berziarah, masih kita tidak lakukan tindakan tradisional, maka kita akan bersedih, kecewa, menangis, ada perasaan tidak lengkap, maka kita akan masuk bulan suci Ramadan, ya. Kemudian yang terakhirnya, anak-anak ibu pernah melakukan atau merasakan tindakan apa sih? Ya, coba dulu bahasan ini. Tindakan afektif itu apa sebenarnya? Nanti kalau dikasihkan contohnya. Tindakan yang dilakukan berarti bisa lagi kontrol oleh rasa. Iya, tindakan yang dilakukan kalian dari lingkungan masyarakat diluapkan berdasarkan emosi atau perasaan kalian. Bisa berbentuk sedih, ya kan? Nah, kalau kelompok yang barisan ini, kalian merasakan tindakan apa? Atau pernah melakukan tindakan yang afektif? Yang seperti apa? Sedih. Sedih. Dikarenakan apa sedih misalnya? Pada saat tidak mendapatkan ranking. Oh ya, berarti tentang nilai ya. Nilainya rendah, dia tidak dapat ranking, dia menangis. Ya, itu tanpa kesadaran ya. Atau kita memerlukan perencanaan atau enggak itu. Ketika kita memperoleh nilai yang tidak kita inginkan seperti ini, nilainya rendah atau menengah, kita akan sedih, menangis. Ya. Kemudian yang barusan ini, ya. Marah ya. Marah merupakan tindakan afektif karena dari luapan emosi perasaan kita. Kita nggak tahu marahnya dikenakan sebabnya apa, ya kan, tiba-tiba kita mau marah, kita kan tidak membutuhkan dulu. Seandainya kita mau marah, kita berpikir dulu, nggak mungkin ya, dari luapan emosi langsung kita marah ya, misalnya terhadap teman, orang tua, guru dan sebagainya ya. Kemudian barisan ini yang di belakang sudah merasakan tindakan afektif, sudah sering ya, baik yang menangis, ada yang sedih, ada yang tertawa, ada yang misalnya putus dengan pacarnya. Nah, itu termasuk tindakan afektif perasaan kalian ya. Jadi kalian di kelas ini sudah memahami tentang tindakan sosial. Tindakan ada yang ditanyakan dulu tentang tindakan. Yang penting tindakan sosial ini harus ada interaksi. Ya, tanpa ada interaksi tindakan sosial ini tidak bisa dilakukan. Ada yang bertanya Kak? Silakan. Aku izin bertanya, syarat-syarat terjadinya tindakan sosial siapa itu? Syarat-syaratnya di situ kita harus melihat dulu ya, tindakan apa yang akan kita lakukan. Kalau kita instrumental, berarti apa yang harus dipahami di situ? Berarti kita harus memiliki perencanaan dulu, akal pikiran kita ya, akal pikiran kita, ide-ide, pola pikir itu tersusun secara sistematis ya nak, berurutan agar apa? Kesadaran kita penuh. Ya, itu syaratnya, harus ada kesadaran penuh. Jika kita akan melakukan yang tindakan rasional instrumental ya, ketika itu ada pola pikir kita harus dalam keadaan sadar, kemudian baru kita bisa mencapai tujuan apa yang akan kita raih atau kita capai ya. Jadi setiap melakukan tindakan kita bisa melihat syarat-syarat apa yang akan kita butuhkan ya. Baik, setelah itu silakan kalian di sini ada Ibu tayangkan gambar nanti ya. Nah, sebelum Ibu tampilkan gambar ini, coba dulu siapa yang di antara kalian ya, siang hari ini yang bisa menyampaikan bentuk-bentuk tindakan sosial. Siapa? Ya, coba yang di belakang dulu perwakilan laki-laki. Saya. Bentuk tindakan sosial itu ada 4. Yang pertama itu adalah tindakan sosial rasional, instrumental. Yang kedua adalah tindakan rasional dan orientasi nilai. Kemudian tindakan sosial
tindakan sosial rasional instrumental, tindakan sosial tradisional, berorientasi nilai, kemudian yang afektif. Kemudian kan banyak sekali contoh-contoh yang ada di tempat tinggal kita, di lingkungan sekolah kita, di rumah, ya itu harus kalian pahami, ditelaah benar. Apakah ini sudah melakukan tindakan sosial yang mana? Yang intinya kalian pada saat ini sudah melaksanakan tindakan sosial rasional instrumental. Ya, berarti kalian sudah memiliki pola pikir, akal pikiran. Ya, besok mau jadi apa? Coba dokter, apa lagi? Polisi, jaksa, apa lagi? Dosen, apa lagi? Admin, artis misalnya. Nah itu semua harus kalian pikirkan dari sekarang, ya, dari akal kalian. Kemudian dalam keadaan sadar kalian mau jadi apa kalian nanti. Tanpa adanya pola pikir akal kita, kemudian kesadaran kalian, tidak akan kalian dapati cita-cita kalian. Misalnya kalian ingin jadi dokter, tetapi awalnya kalian tidak melakukan suatu perencanaan yang matang, tidak memiliki pola pikir. Kalian hanya seperti biasa saja. Apakah bisa kalian mencapai apa yang diinginkan? Tidak. Jadi mulailah dari sekarang kalian pikirkan, kalian mengambil misalnya cita-cita kalian menjadi apa, dosen, ya, kejaksaan, hakim dan sebagainya. Itu kalian kaitkan tindakan rasional instrumental. Kalian harus diri sendiri, ya, harus memiliki pola pikir. Setelah itu ada kesadaran kalian. Kita tidak bisa dipaksa-paksa, ya. Misalnya orang tuamu, nak, kamu harus masuk kedokteran, sedangkan kalian minatnya tidak kedokteran, itu tidak bisa dipaksakan. Jadi balik kepada individu atau diri kalian sendiri. Setelah kalian memikirkan kesadaran penuh, kalian melakukan suatu proses perencanaan yang matang, kalian banyak belajar, ya, mengikuti ekstra, kemudian banyak mengikuti les privat. Agar mengapa? Agar kalian bisa menjadi apa yang kalian inginkan, dokter misalnya, dengan meraih nilai yang tinggi. Kalau mau masuk dokter, itu harus kemana? Rajin-rajin belajar. Kemudian apa lagi? Banyak mengikuti kursus ekstrakurikuler, ya. Kemudian banyak melakukan interaksi sosial kalau mau jadi dokter. Seandainya kalian tidak melakukan interaksi sosial, kalian sudah menjadi dokter, apa yang akan terjadi? Kalian menghadapi apa? Manusia. Ada aksi saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya ada pasien nanti bertanya dengan kalian. Kalian tidak menjawab apa yang ditanyakan. Apa yang akan terjadi dalam tindakan sosial ini? Tapi tidak ada kesadaran yang awalnya kalian ingin menjadi dokter, ya kan? Maka dikatakan harus persiapan tindakan apa yang akan kalian lakukan. Jika kalau tindakan efektif, ya dari luapan emosi aja, perasaan tanpa perencanaan yang matang, ya kan? Kita lakukan. Misalnya sekarang ibu bercerita tentang kisah hidup seorang ibu yang ditinggalkan oleh anak-anaknya, tinggal sendiri di rumah yang buruk, pertanyaan kalian, sehingga kalian merasa sedih, tersentuh, kalian menangis. Nah itu sudah termasuk tindakan afektif yang kalian raih atau kalian peroleh, ya. Sudah paham? Sudah paham? Coba dulu diperhatikan, ibu menayangkan gambar di depan. Siapa yang bisa mendeskripsikan atau memaparkan ini apa sebenarnya? Gambar apa ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan, Nak. Jadi gambar yang sedang ditampilkan di depan itulah gambar ketika satu karyawan dengan karyawan sedang melakukan interaksi sosial, yang dimana kegiatan tersebut termasuk dalam tindakan sosial rasional instrumental. Ya. Baik, terima kasih atas Ananda Farhan. Dia sudah menyampaikan gambar di sini terdiri dari beberapa individu. Di dalamnya melakukan suatu interaksi
yang menanggapi. Ini sudah termasuk ke dalam kata paragraf tadi, tindakan sosial rasional instrumental, karena sudah masuk ke pola pikirnya, ada kesadaran antara individu, ya, ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian gambar yang kedua siapa? Coba siapa lagi? Nanti. Iya, gambar yang ditampilkan ini kata Rasim merupakan tindakan sosial berorientasi nilai, karena di situ Bu ada sekumpulan anak pelajar yang sedang membaca Al-Quran. Di sini merupakan ada cara, ada proses untuk mencapai tujuan. Ya. Kemudian siapa lagi yang ibu yang ingin menyampaikan deskripsi terhadap gambar ini? Silakan ada. Tradisional karena dia kayak melakukan hal yang biasanya memang sering dilakukan. Ya, ini merupakan tindakan sosial tradisional kata Amanda. Karena Bu, sebelum berangkat sekolah, misalnya kalian berpamitan ini, mencium kedua tangan orang tuamu, misalnya ayah ibu. Di sini gambarnya hanya ibu. Itu merupakan tradisional kebiasaan. Seandainya kalian tidak pamit, kalian merasa sedih. Kalian ingat tadi saya berangkat sekolah belum berpamitan kepada ibu atau belum berpamitan kepada ayah, ya. Nah, kemudian gambar yang terakhir itu siapa yang mau? Coba ya, coba dulu. Tindakan tersebut masuk ke tindakan efektif karena dia meluapkan emosinya dan dia depresi. Ya. Nah, gambar yang ditampilkan merupakan tindakan afektif karena bisa dilihat amati ada gambar seorang perempuan yang sedang mengalami depresi. Ya, kita nggak tahu depresinya apa? Tahu karena kita berdasarkan mengamati gambar ini, ya. Nah, itu terhadap gambar-gambar dari tindakan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian ada yang kalian belum pahami, silakan dulu sampaikan atau ada memberikan solusi atau masukan. Ya, baik, terima kasih. Tindakan sosial yang memiliki makna atau arti subjektif itu, maksudnya kita melakukan suatu tindakan harus tahu arti atau makna bagi diri kita sendiri dulu. Nah, kemudian baru bagi orang lain. Contoh, kita lagi banyak masalah, misalnya kita mau sedikit mendengarkan musik, misalnya kita di rumah kan di tetangga kita punya anak kecil, punya orang tua, kita nggak tahu apakah anak kecil itu sudah tidur atau orang tua sedang beribadah. Nah, kita harus memiliki arti bagi diri kita sendiri. Kita mendengarkan musik jangan terlalu dengan volume yang cukup tinggi atau keras. Nah, itu ya yang arti subjektif. Baik, dari gambar tadi yang Ibu tampilkan, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari gambar yang ini? Kemudian ada tindakan rasional, ada orientasi, ada instrumental. Siapa yang bisa menarik kesimpulan akhir dari gambar yang Ibu tampilkan? Silakan, Ipi ya. Berdasarkan keempat tindakan sosial tadi, tindakan sosial itu terdiri dari tindakan sosial rasional instrumental yang berdasarkan pertimbangan yang matang. Sedangkan yang kedua itu merupakan tindakan sosial berorientasi nilai, yaitu yang ada cara dan ada prosesnya di dalamnya. Yang ketiga itu ada tindakan sosial tradisional yang berdasarkan kegiatan yang sering dilakukan atau kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Terus yang keempat itu tindakan sosial afektif yang berdasarkan hasil dari luapan emosi tanpa Terima kasih ya. menambahkan. Boleh Bahwasanya tambahkannya? tindakan sosial itu bisa dikatakan tindakan sosial kalau misalnya ada interaksi sosial. Ya, benar ya. Tambahkan pada dalam tindakan sosial tadi harus ada interaksi sosial, ada saling pengaruh mempengaruhi. Ya, baik itu tentang tindakan sosial. Sekarang buka
dulu buku sosiologinya nak. Buka buku sosiologi halaman 84 sampai 86 itu tentang identifikasi bentuk-bentuk tindakan sosial. Ya, itu sebagai apa? Mencari informasi, ya, mengumpulkan informasi dari referensi. Kalian silakan mengumpulkan, mencari, silakan baca tentang tindakan sosial. Apakah kita memang benar-benar melakukan tindakan ini, kemudian tujuannya ini, ya. Jadi silakan dibaca. Kemudian boleh juga kalian cari informasi, mengumpulkan informasi dari berbagai literatur. Tetapi kalian harus ingat kaitannya tentang tindakan sosial. Jangan kemana-mana karena awal kita masuk itu sudah memberikan tujuan pembelajaran. Nah, sudah paham di buku cetaknya kita? Sudah ditemukan? Ya. Sudah ya. Sekarang silakan ada yang ditanyakan dulu. Ada masukan sebelum kita bentuk kelompok, diskusi. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah kita mau bentuk diskusi kelompok, ya. Nah, kita bentuk 4 kelompok. Ya, ada kelompok 1, 2, 3, 4. Boleh kelompok 1, kelompok 2, misalnya 3, kelompok 4. Atau boleh kalian mau hitung ada 1, 2, 3, 4. Ya. Kembali lagi menghitung 1, 2, 3, 4. Apa seperti itu? Ya. Ya. Ya, dihitung aja. Mulai dihitung dari sini. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 5. 3, 5. Nah, silakan kalian bentuk kelompok ya. Kelompok 1 di mana, kelompok 2 di mana, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan ya. Duduk berkelompok. Silakan. Ya. Rapat ya, membentuk kelompok ya.
mengenai tindakan afektif. Dan sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu karena tak kenal maka saya dan tak saya maka kita tak harus terlebih dahulu. Perkenalkan saya Najwa Bukti Rasya sebagai moderator dan di sebelah saya Andiri Azara sebagai peneliti materi. Perkenalkan, nama saya Widhi Kartika sebagai notulen. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Darmawan sebagai penghibur. Perkenalkan, nama saya Zaskia Anastasia Maharani sebagai penyaji. Baik, setelah perkenalan dari kami, tanpa berlama-lama lagi, maka kita mulai saja presentasinya. Yang pertama adalah pengertian mengenai tindakan afektif yang akan disampaikan oleh Zaskia. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tindakan sosial itu sendiri. Tindakan sosial itu mempunyai arti bahwasannya itu merupakan makna subjektif bagi individu untuk mencapai tujuan tertentu dengan memperhitungkan keberadaan orang lain. Nah, tindakan afektif ini termasuk ke dalam tindakan sosial. Nah, apa sih itu tindakan afektif? Tindakan afektif itu adalah tindakan yang muncul atas dasar sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi itu sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain. Nah, contoh-contoh perasaannya itu adalah gembira, sedih, senang. Nah, itu merupakan contoh dari tindakan afektif. Baik, kemudian dilanjutkan dengan contoh dari tindakan afektif tersebut yang akan disampaikan oleh Kanji. Contoh yang pertama yakni emosi dan emosi senang yang biasanya timbul karena sesuatu yang membuat kita senang, misalnya kita mendapatkan hadiah dari orang lain. Dan yang kedua yaitu emosi luapan amarah yang biasanya terjadi karena kita merasa kesal, seperti misalnya kita dimarah oleh orang tua. Yang kedua itu emosi sedih, seperti misalnya ketika kita tersandung kita akan menangis. Dan yang keempat itu adalah perasaan takut yang terjadi akibat suatu trauma. Terima kasih Kania. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab teman-teman. Dan untuk tanya jawab ini kita batasi 2 pertanyaan saja. Kepada teman-teman yang ingin bertanya boleh mengangkat tangan. Silakan nak. Kelompok berapa yang mau mengajukan pertanyaan? Baik, boleh dari sebelah sini dulu kok. Ya. Baiklah, terima kasih atas pertolongannya. Pertama-tama, izinkan saya mengajukan saya terlebih dahulu. Nama saya Salma Sarasita. Saya ingin bertanya, bagaimana contohnya antara tindakan afektif sama yang bukan tindakan sosial? Terima kasih. Tampung dulu, Baik. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Kami lanjut ke pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menanyakan, sebutkan contoh lain dari tindakan afektif yang kalian tanyakan tadi. Yang kalian begitu ya. Terima kasih. Kami ingin berdiskusi terlebih dahulu. Mohon dulu ya. Baik teman-teman semuanya, kami sudah mengikuti dan akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama kami akan menjawab pertanyaan dari Salwa terlebih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Salwa. Di sini Salwa bertanya mengenai contoh tindakan sosial afektif dan yang bukan contoh tindakan sosial yang bukan tindakan sosial afektif. Jadi di sini kami mengambil salah satu contoh. Kalau misalnya tindakan sosial afektif itu, kalau misalnya kita mengetahui berdampak sehingga berdampak pada orang lain, itu berarti kita mempengaruhi ada orang lain kan selain diri kita. Jadi orang lain juga terpengaruh dari apa yang telah kita lakukan tersebut, dari kita tertawa, menangis dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya dia tindakan tapi dia bukan tindakan sosial, tapi dia afektif, itu contohnya kalau misalnya kita menangis di kamar sendirian tanpa ada orang yang mengetahuinya, mungkin kita menangis tapi tidak menghasilkan suara yang keras sehingga orang lain tidak menyadari kalau kita menangis. Nah, itu salah satu dari contoh dari tindakan
balik, yaitu disebutkan contohnya dari tindakan agresif. Saya akan jabarkan dua contoh. Yang pertama depresi. Mengapa depresi dikategorikan sebagai tindakan afektif? Karena orang depresi tidak perlu berpikir bahwa mereka akan depresi. Mereka akan melakukannya secara spontan tanpa pertimbangan apapun. Dan yang kedua adalah orang stres. Sama seperti depresi, orang stres tidak memerlukan pemikiran terlebih dahulu, maka dia akan melanjutkan langsung melakukan tindakan tersebut karena ia tahu bahwa tidak perlu berpikir menjadi stres. Baik, bagaimana dengan Gary? Dapat? Oke, terima kasih teman-teman yang telah bertanya dan telah menyimak. Kami tutup untuk sesi tanya jawabnya dan kami akan lanjut dengan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kakak. Baik, kesimpulan yang kami dapat dari pembaca penjabaran pada hari ini adalah bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan secara subjektif oleh manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, bisa mempengaruhi atau dipengaruhi. Nah, salah satu tindakan sosial tersebut adalah tindakan afektif. Tindakan afektif adalah suatu tindakan yang didominasi oleh perasaan seperti marah, menangis, takut, kecewa, stres, depresi, dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Kakak yang telah menyampaikan kesimpulannya. Sekian presentasi dari kami teman-teman semuanya. Tapi sebelum menutup presentasi kami, saya ada pantun lagi, satu lagi. Mohon didengarkan dan mohon dijawab ya teman-teman dengan telah cakep. Terima kasih. Mentari senja telah tenggelam. Cakep. Hujan turun mulai terjatuh. Cakep. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok dua silakan. Apakah teman-teman sudah siap semua? Presentasi? Baiklah, mohon perhatiannya karena kami akan memulai presentasi pada kali ini. Dimulai dengan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai nih, kami juga ada pantun loh. Bilang satu ya. Oke. Jadi, masak buah ditambahkan kecap. Mahal dari kota Papua. Sepatah kata akan kami ucap. Semoga berguna buat hadirin semua. Oke. Lanjut, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Seperti kata kalian, tak kenal maka saya. Saya sendiri, saya Solo Sarah Kusita sebagai moderator dan saya Alessandri Yasmi sebagai notulen. Saya Risa Tasirina sebagai bidang pertanyaan. Saya Mandar Matahari sebagai penyaji materi. Saya Araf sebagai penyaji. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke presentasinya dan akan dibacakan oleh Rashid mengenai pengertian tindakan sosial berorientasi nilai. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan rasional nilai merupakan tindakan yang dilakukan oleh berdasarkan pertimbangan nilai seperti etika, moral, dan religius. Tindakan ini sebagai tindakan rasional karena dilakukan dari kesadaran. Bedanya, dasar dari tindakan ini adalah nilai-nilai yang diyakini oleh pelaku tindakan sosial tersebut. Saya kembalikan pada Baiklah, itu tadi pengertian dari tindakan sosial berorientasi nilai. Lalu akan dilanjutkan oleh Manda mengenai contohnya ya teman-teman. Mohon simak. Terima kasih Salwa. Baiklah teman-teman, di sini Manda akan menjelaskan sedikit tentang contoh dari identifikasi tindakan rasional berorientasi nilai. Salah satu contohnya ada Dharma dari sisi ekonomis dipandang sebagai tindakan yang tidak menguntungkan. Namun tindakan ini bukan berangkat dari perhitungan untung rugi, tetapi tindakan ini dilakukan berdasar nilai-nilai yang diyakini pelakunya tentang kewajiban sesama manusia untuk berbagi. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, itulah presentasi kami mengenai penyampaian materi tentang tindakan sosial berorientasi rasional berorientasi nilai. Kita buka sesi tanya jawab ya agar memaksimalkan pemikiran kita mengenai tindakan rasional berorientasi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bermati dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah ada perbedaan di antara kegiatan dari tindakan berorientasi nilai dengan tindakan lain? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan sambung terlebih dahulu ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, silakan kepada Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan simpel. Menurut kalian, apakah kegiatan berdonasi terhadap perbincangan laku termasuk tindakan orientasi nilai? Terima kasih. Terima kasih Farhan atas pertanyaannya. Kami pertama terlebih dahulu. Oke, baiklah, pertama tadi ya akan dijawab oleh Dia mengenai apa perbedaan dari tindakan rasional berorientasi nilai ini sama yang lainnya kan? Ya, baik akan dijawab. Baiklah, kuliah saya ingin menjawab. Mungkin yang dimaksud sudah itu tindakan yang lain itu tindakan sosial yang lainnya. Jadi pertanyaan itu apakah perbedaan dari tindakan berorientasi nilai dengan tindakan sosial yang lain? Itu kalau tindakan berorientasi nilai itu lebih fokus menitik beratkan terhadap proses dan cara untuk mencapai tujuan dan mengedepankan manfaat yang akan diperoleh. Sedangkan yang lain itu tidak. Oke, baiklah. Apakah sudah puas dengan jawaban dari Dia? Terima kasih. Kita lanjut ke jawaban selanjutnya. Berdasarkan dari pasal tadi ya, akan dijawab oleh Dia. Baiklah, saya ingin menjawab. Jadi apakah kegiatan berdonasi termasuk tindakan sosial berorientasi nilai itu? Jawabannya ya, termasuk karena pada tindakan berorientasi nilai itu seperti yang saya bilang tadi mengedepankan manfaatnya juga, karena dengan kita berdonasi kepada sesama mungkin dari sisi ekonomi itu terlihat merugikan, namun dari sisi seperti sisi agama ataupun kemanusiaan itu sangat menguntungkan karena kita dapat membantu orang lain, meringankan beban orang lain, serta mendapat pahala untuk si agama. Nah, apakah Farhan sudah puas? Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya, yang telah memaksimalkan pemahaman kita mengenai rasional berorientasi nilai. Oke, sebelum diakhiri kita bisa menarik kesimpulan dari pembahasan materi kita hari ini bahwa tindakan rasional berorientasi nilai tadi merupakan tindakan sepertinya contohnya seperti berdonasi, berderma. Itu kita menitik beratkan kepada cara prosesnya, etikanya, moralnya untuk mencapai tujuan segitu. Jadi kita baik belajar banyak bahwa rasional berorientasi nilai ini berdasarkan atas nilai itu sendiri. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Lebih dan kurang kita mohon maaf karena tadi sudah diawali dengan pantun, kami akhiri lagi dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anifa Kaila Putri. Saya di sini sebagai moderator sekaligus penyimpul, dan kemudian di sini ada teman saya. Saya Sudah sebagai penyanyi materi. Saya Nizani Fabrika sebagai penyanyi. Saya Surya Purnamadi sebagai penjawab materi. Saya Zara Walansa sebagai penyanyi materi. Baik, di sini saya akan memberikan. Di sini ada Zaki yang akan memberikan pengertian tentang tindakan sosial rasional instrumental. Terima kasih kepada Atifa. Saya sini akan membacakan pengertian tindakan sosial rasional instrumental. Pengertiannya merupakan tindakan yang dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian atau rasional cara yang digunakan dan tujuan yang akan dicapai. Terima kasih kepada saudara Zaki. Kemudian ada contoh yang akan dibacakan oleh saudari Zera. Baik, saya akan membacakan contoh dari tindakan sosial rasional instrumental. Yang pertama yaitu Adi memutuskan belajar dengan giat untuk mencapai cita-cita. Contoh lain yaitu seseorang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada ciri-ciri yang akan dibacakan oleh saudara Binta. Baiklah, saya akan memberitahu ciri-cirinya tindakan rasional instrumental. Yang pertama, ciri-cirinya dilakukan dengan sadar. Yang kedua, dilakukan pertimbangan pola pikir. Dilakukan atas pertimbangan pola pikir dan dapat dipertimbangkan orang lain. Yang ketiga, tersedianya cara dan alat untuk melaksanakan aktivitas. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami silakan. Baik, kepada saudari Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kania Zafar Saras dari kelompok 4. Izin bertanya pada kelompok 3. Apakah menabung di bank termasuk jenis tindakan rasional instrumental? Baik. Terima kasih kepada saudari Kania. Jawabannya kami pertanyaan kami terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kepada saudara Alisa, silakan. Sebelumnya saya izin bertanya, tindakan rasional instrumental itu sendiri berasal dari kata instrumental, yaitu instrumen yang artinya alat. Nah, apakah dalam tindakan ini wajib ada alatnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami sambut terlebih dahulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan saudari Kania terlebih dahulu yang akan dijawab oleh saudara Ria. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fania. Apakah menabung di bank termasuk tindakan rasional instrumental? Iya, karena menabung adalah dengan cara kita mempertimbangkan uang kita agar tetap aman, dan juga menabung dilakukan atas kesadaran diri dan untuk mempertimbangkan kehidupannya. Baik, apakah saudari Kania terima kasih. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Anissa. Baik. Apakah tindakan rasional instrumental wajib pada alat?
Tidak juga ya. Kita bisa mengambil contoh pada menabung riba. Alatnya berupa uang. Uang tersebut digunakan untuk bisa menabung dan berinvestasi. Kedua, kita bisa juga lakukan pada belajar dengan dia. Alatnya dapat berupa buku, alat tulis, dan lain-lainnya untuk menunjang kita mendapatkan cita-cita kita yang kita inginkan. Apakah saudari Anissa puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari tindakan sosial rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental merupakan tindakan yang berdasarkan pada akal atau rasio dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara dan tujuan yang tidak dicapai. Baik, karena tadi sudah diawali dengan pantun, maka kami akhiri juga dengan pantun dan teman-teman jangan lupa tercatat ya. Oke. Buah manggis, buah kiwi. Karena waktu kami sudah habis, kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 4 aja. Sudah siap kelompok 4? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai, kami akan melakukan perkenalan. Ada pepatah yang menyatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi jangan terlalu sayang, nanti malah kekakuan. Baik, sebelumnya saya adalah Kania Zalfa Faras sebagai moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya, Saya Ahmad Galibaran sebagai penyaji materi dan di sebelah saya Bermandi Nurbayan sebagai penyimpul dan di sebelah saya Irene Wardani sebagai penuturan dan sebelah Saya Firafat Sampada sebagai penjawab. Baik. Sebelum memulai presentasi, setiap ada pantun nanti kalian jawab asik ya. Oke. 2, 3 duduk di kursi. Asik. Kami kelompok 4 siap presentasi. Baik, kepada penyaji materi dalil dipersilakan. Baik, terima kasih. Tindakan sosial adalah tindakan yang mempunyai makna subjektif bagi individu untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan keberadaan orang lain. Menurut Max Weber, tindakan sosial itu ada 4. Salah satunya tindakan tradisional. Apa sih tindakan tradisional itu? Tindakan yang dilakukan semata-mata mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah baku. Contohnya dari tindakan ini adalah kebiasaan mudik orang-orang yang merantau pada saat tertentu seperti hari raya, Natal, atau tahun baru. Terima kasih. Baik, dari penjelasan materi dari Galip, kami buka sesi pertanyaan 2 pertanyaan dari setiap kelompok 1 ya. Silakan, kelompok 4 dulu. Kelompok 1 akan Pertanyaan pertanyaan dari 1 masing-masing. ya, kelompok 3. Kelompok 1 dulu ya. Pada WGV. Baik, perkenalkan saya dari perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya izin bertanya. Menurut
pagi hari makan kebab. Dan saya untuk menjawab. Tadi pertanyaan itu tindakan apa namanya? Ya. Menurut Vio tidak, tindakan tradisional semata-mata mengikuti tradisi atau kebiasaan turun-menurun, sedangkan tindakan afektif adalah tindakan yang dikuasai oleh emosi. Contohnya itu seperti berpamitan kepada orang tua. Oh, oke. Ya langsung aja jawab pertanyaan. Boleh makan kebab. Saya untuk menjawab. Jadi itu contohnya selain pulang kampung mudik gitu ya. Contohnya seperti berpamitan kepada orang tua, saling tolong menolong, mengucapkan kata maaf jika melakukan kesalahan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Brian. Oke, terima kasih pada beberapa. Di sini saya akan menyampaikan penyimpulan. Itu menurut saya tindakan sosial itu adalah tindakan yang memiliki makna subjektif bagi individu dan dia mempunyai tujuan yang jelas dan memperhitungkan keberadaan orang lain. Nah, di macam-macam tindakan sosial yang salah satunya adalah tindakan tradisional. Tindakan tradisional ini adalah semata-mata mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah baku. Nah, contoh dari tindakan ini seperti yang disebutkan oleh saudara Vio, itu seperti mudik, tolong menolong, berpamitan kepada orang tua dan mengucapkan kata maaf pada jika melakukan kesalahan. Sekian. Oke, karena di awal tadi kita mulai presentasi dengan pantun, maka di akhir kita tutup dengan pantun lagi. Jangan lupa jawab asik ya. Pagi-pagi makan terasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara keseluruhan kita sudah mempresentasikan ya tentang mengidentifikasikan tindakan-tindakan sosial dalam lingkungan masyarakat. Jadi Ibu memberikan kesimpulan akhir ya. Jadi kesimpulan akhir dari kelompok tadi yang mempresentasikan secara keseluruhan yaitu tindakan sosial itu ya harus dimasuki dari saling pengaruh mempengaruhi ya. Karena tanpa adanya saling pengaruh mempengaruhi, maka suatu tindakan sosial itu tidak bisa kita lakukan. Ya, karena dari awal tadi sudah kita presentasikan, sudah kalian memahami makna secara subjektifnya. Jadi yang intinya kesimpulan akhir bahwasanya tindakan sosial itu didasari oleh interaksi sosial dan saling pengaruh mempengaruhi dan mempertimbangkan orang lain. Ya. Kesimpulan akhir. Baik, sebelum kegiatan penutup, silakan Ibu bagikan dulu untuk uji pemahaman ya di halaman 84 supaya buka kembali. Ya, silakan. Kalian isi ya kelompok saja. Silakan dibaca, dijawab. Silakan ya, diisi.
bentuk-bentuk tindakan sosial. Siapa yang bersedia menyampaikan secara lisan refleksif? Ya, silakan. Baiklah teman-teman, ada banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini mengenai tindakan sosial ya. Kita jadi tahu bentuk-bentuk tindakan sosial itu apa saja, yaitu rasional instrumental, rasional berorientasi nilai, afektif, dan juga tradisional. Yang mana kita tidak hanya dapat pembelajaran dari itu saja, kita juga dapat pelajaran dari segi sikap kita, seperti yang sedang kita lakukan sekarang ya. Tindakan sosial itu sendiri sedang kita lakukan dalam presentasi pembelajaran kali ini. Selain itu kita juga melatih diri kita untuk menjadi lebih percaya diri, berani dari pembelajaran kali ini ya. Dan juga kita lebih berpikir kritis dalam pembelajaran kali ini, yang mana kita harus menentukan bahwa tindakan rasional instrumental itu tindakan yang berpikir secara berdasarkan akal pikiran, yang rasional berorientasi nilai itu berdasarkan etika, yang tradisional itu yang selalu dilakukan secara turun-temurun, dan afektif yang berdasarkan meluapkan emosi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Anda yang sudah memberikan refleksi kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu memberikan tugas rumah ya. Kalian silakan kerjakan di halaman 86 di buku cetak sosiologi ya. Nah, itu harus kalian kerjakan pembahasan itu. Kemudian untuk minggu depan kita akan masuk ke materi tentang hubungan sosial ya. Hubungan sosial. Silakan ketua kelas kita tutup dulu pembelajaran kita dengan diakhiri dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.